Halo, bocil-bocil. Kembali lagi dengan di channel 3% bersama saya Randy Tulsa. Sorry ya, kemarin-kemarin nggak ada berapa hari ya, 3 hari ya. 3 hari nggak ngupload ya, apa 4 hari ya. Ya itu, karena lagi malas aja. Ya kita lanjutin lagi lah ya ini. Kemarin kan udah nyobain tuh signalnya si Quotex di Binomo. Sekarang gue mau nyoba lagi sih sebenarnya. Dan ternyata baru gue tahu ya. Bukan baru tahu sih, udah lama sih taunya. Jadi kan kemarin OTC itu Sabtu Minggu OTC, kenapa gue nggak ada nge-record? Karena ternyata pasar OTC, market OTC-nya Binomo dan market OTC-nya Quotex itu berbeda jauh. Si grafiknya beda jauh lah pokoknya. Karena setiap masing-masing si broker tuh ternyata punya market OTC-nya tersendiri. Makanya gue nggak berani nyobain si sinyalnya si Quotex di Binomo di OTC karena memang berbeda. Tapi kalau di biasa di hari biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sama grafiknya. Dan kemarin juga gue iseng main di demonya si Quotex, di sinyalnya itu ternyata juga nggak selalu 100% benar. Jadi memang harus mempersiapkan si kompensasinya juga gitu. Ya gitu. Nah sekarang ini gue kan pengen nyobain nih karena kan pasarnya sama. Jadi gue pengen nunjukin lah kalau seandainya nanti jangan terlalu pede juga sama si sinyalnya, itu belum tentu 100% benar juga, memang harus ada kompensasi juga gitu. Ya selagi kita menunggu nih, gue lagi cari-cari yang 5 menitan aja ya. Yang 5 menitan aja. Kebetulan tadi gue cek juga kan si candle-candlenya kalau di hari biasa tuh, oh ternyata sama. Ya paling beda-beda berapa pips lah gitu kan. Kalau misalkan di Binomo mungkin bodinya sebesar ini, setebal ini, kalau di Quotex mungkin agak segini, kadang-kadang sebaliknya gitu, agak beda berapa pips lah gitu. Ya selagi nunggu nih ya, kemarin kan terakhir kita main di tanggal berapa tuh, di tanggal 11 Maret ya, tanggal 11 Maret. Sekarang tanggal berapa sih, tanggal 15 ya. Nah, itu sekarang gua mau nyoba lagi, tapi ya sambil kita nunggu yang 5 menitan lah ya. Sebenarnya nih gue nggak tahu nih etikanya gimana ya. Apakah boleh sinyal Quotex dipakai di Binomo gitu? Ntar kalau ketahuan gimana gitu ya. Gue nggak tahu sih etikanya gimana sih. Ya coba aja. Tapi lagian memang ingat ya teman-temannya, sinyalnya Quotex itu nggak 100% benar. Gue udah nyobain, ini kok yang seharusnya disuruh 5 menit ke bawah tuh kok makin naik gitu. Jadi ya harus hati-hati juga, jangan terlalu tergantung sekali dengan sinyal gitu. Tapi ya dari sinyal itu kita bisa matokin lah gitu, apakah kita akan misalkan di 5 menit kemudian disuruh ngambil ke bawah, ternyata dia naik, kompensasinya pas di situ di 2 menit terakhir atau di semenit terakhir, kompensasinya tuh di situ. Oke teman-teman, ya sambil kita nunggu, kita main di kripto dulu lah. Kalau kripto kan di Quotex kan nggak ada, dia beda namanya apa gitu. Ya sambil kita nunggu, kita coba lah dulu ini kita coba Sabian dulu lah ya. Kita coba ngambil ke atas dulu satu. Tahu ya Sabiannya kalau teman-teman ngikutin dari episode sebelum-sebelumnya. Bagi teman-teman yang nyasar, ya mending subscribe dulu lah, ikutin dulu dari episode sebelumnya, karena pasti guanya akan nyambung ya, minimal dari episode 25 deh minimal gitu ya. Jadi kesininya udah mulai ini gitu, paling gitu. Oke, ini gua siapin kompensasinya ya. Ini pakai teknik Sabian nih ya, karena moving average-nya mengarah ke sana. Sambil kita nunggu sinyal dari si Quotex ini yang 5 menitan aja. Oke, ternyata kita profit ya teman-teman ya. Balik lagi ke 14.000, kita coba ke atas lagi. Itu enaknya kalau seandainya si teknik Sabian dan Dayana dan KLB Demokrat ini yang kemarin udah gue jelasin, kita nggak perlu mikir, oh ini ada nih Audi Australian Dollar New Zealand.
Australian dollar New Zealand 5 menit. Oh nggak ada kita. Oh ada nih. Oh tapi 76%. Nggak jadi deh. Kita coba cari yang 80% ke atas ya. Kebetulan gue main sore nih. Kalau malam dia sedikit yang aktif. Si Binomo yang aktif tuh sedikit sekali. Dan juga baru gue tahu juga ternyata bukan jeleknya Quotex ya, kekurangannya Quotex itu kalau kita kan si persentasenya kan misalkan nih tar dulu. Ternyata profit. Langsung ke atas lagi. Ternyata di Quotex ini dia perubahan persentase itu sangat cepat sekali. Misalkan persentase pertama 80% misalkan atau 85%. Itu tiba-tiba ngedrop jadi 70% persentasenya. Dan cepat itu terjadi, kadang-kadang naik lagi ke 80% misalkan si persentase ininya ya, earningnya ya, kitanya ya di sininya. Itu ternyata kekurangannya tuh. Kalau ini kan lama nih, paling sampai jam 9 malam si persentase 80% ini paling lama gitu. Kalau dia sangat cepat sekali berubahnya kalau di Quotex. Oke, GPPJPY nggak ada kayaknya kalau GPJPY mah. Dan kalau di aset yang di Quotex ini ternyata lengkap. Oh nih, loss kita di sini ya. Coba lagi naik ke kok 150.000. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan naik. 150.000 tadi kita kompensasinya ini ke itu 150.000. Udahlah, gak usah mikirin lah. Toh Sabian kan gak perlu mikir kan. Sabian Dayana, KLB Demokrat kan gak perlu mikir dia. Kita harus pede-pede aja. Pokoknya itu kalau dengan adanya modal aman, kalian kompensasinya akan aman. Pasti profit aja pokoknya. Tapi gue masih ngetes ini. Gue pengen nunjukin kalau sinyalnya Quotex ini perlu juga kompensasi ternyata gitu. Alhamdulillah guys, kita ternyata profit. Tapi kalau nggak ada juga ya, takutnya lama sinyalnya nih, yang nyari yang 5 menitan. Sempet nggak ya gue uploadnya malam ini ya? Kayaknya nggak sempet sih. Sekarang hari Senin ya, tanggal 15 Maret. Sempet ya, kalau nggak sempet ya besok ya teman-teman ya, maaf ya kalau seandainya udah mulai agak berjarak nih gue ngupload videonya nih. Karena kemarin juga ya ada, ya gue pengen main, soalnya jujur aja gue karena si apa namanya, kan bocil-bocil ini kan perlu asupan dari channel 3% kan. Jadi kadang-kadang gue tidurnya jadi kemalaman. Australian dollar, Canadian dollar 10 menit tapi Canadian dollar 10 menit tapi ini guys. Tapi ini 10 menit ya. Kita coba di 70.000 deh, 10 menit ya. Walaupun di sini adanya kita waktunya walaupun kita adanya 15 menit, tapi di sini 10 menit. Semoga videonya nggak kelamaan. Kita coba satu ini aja deh ya. Nah ini kan ke atas terus nih. Kita tunggu di menit-menit terakhir. Kalau seandainya ke atas terus, kita kompensasi di menit-menit terakhir, di 2 atau 3 menit terakhir. Tapi kompensasinya tetap searah. Udah paling kita tunggu ini aja ya. Kita tunggu ini aja. Cuman satu itu sih yang baru kelewat. Gue takutnya videonya lama lagi kayak kemarin. Mendingan itu satu ini aja ya. Gue pengen nunjukin kalau ternyata sinyal Quotex ini nggak selalu 100% benar. Tapi ini kayaknya benar.
Ya kalau dibandingin persentasenya sih yang benar agak lebih banyak dibanding dengan yang itunya. Makanya tapi di saat kita loss karena mengikuti sinyal ini ya kita perlu kompensasi juga di menit-menit terakhir ya. Oh ini ada nih Euro Australian Dollar. Euro Australian Dollar. Oh nggak ada kita. Nggak ada. New Zealand 10 menit juga ya. Udahlah satu itu aja lah ya guys ya. Udah satu itu aja ya. Kita nunggu yang ini aja ya. Tapi ini kayaknya benar sih. Ya selagi nunggu itu kita main aja di kripto dulu lah ya kan. Kita main tadi kita loss atau gimana sih? Oh kita profit. Balik lagi ke 14.000. Kita tetap main di Sabian ya yang selalu open posisi setiap menit ke atas. Waduh menitnya alah menitnya lupa diganti. Udah nggak apa-apa lah. Menitnya lupa diganti guys, maaf ya. Karena gue harus ngelihat sinyal, ngelihat ini jadi agak bingung. Ini kompensasi ya, gue siapin kompensasinya ya. Kita lihat lagi di sinyal ini. Oh dia mulai ada pergerakan naik nih. Mudah-mudahan orang binomonya nggak ngelihat ya. Ini gua make sinyalnya si Quotex ini. Gua belum ada depo ya, belum ada deposit ke Quotex. Tapi ya nggak tahu nih nanti ya. Pengen juga sih gua nyobain. Tapi tunggu dulu lah. Oke lanjut ya kompensasi ya. Oke bener sih ini guys. Yang ini bener ini. Satu ini aja lah kita coba ya. Sinyal Quotex ya nggak apa-apa ya karena memang waktunya lama. Nanti videonya lama lagi gua nggak enak. Tapi ya bisa kalian coba-coba nanti. Kan banyak tuh yang nanyain apa aplikasinya si Quotex. Quotex itu nggak ada aplikasi untuk handphone nggak ada, jadi memang harus melalui webnya dari browser ya. Jadi sambil kita main itu ya kita main ini. Kita nunggu yang sinyal itu kita ini. Ini kompensasi kedua ya guys. NZDJPY tak ada. Euro JPY tak ada. Kita lihat dulu yang di sini. Pokoknya kalau yang teknik Sabian, teknik Dayana udahlah nggak usah dilihat lagi lah, nggak usah tegang kalian. Kalau udah kalian punya modal aman, udah pasti kekejar aja 3% itu. 3% aja ya. Kalau lebih dari 5% gue nggak mau tanggung jawab, nanti kalian lossnya berapa. Kalau ngejar 3% pastilah aman lah pokoknya. Oke, profit kita balik lagi ke 14.000 ya. Ingat ya teman-teman, yang ini salah tadi, menitnya belum keganti ini. Jadi caranya gini guys, kalau seandainya si sinyal Quotex itu
ternyata miss, misalkan dia naik ke atas nih, nah kira-kira di menit 3 terakhir atau di menit 2 terakhir ambil kompensasi yang searah gitu. Jadi setelah gue coba-coba demonya si Quotex ini ya nggak 100% benar juga, tapi ya rata-rata benar. Dan jangan pernah pakai sinyal Quotex di pasar OTC-nya, di market OTC-nya Binomo, karena beda jauh, candle-nya beda jauh. Oke, kita profit, kita tadi kemana sih, ke atas Sabian ya, lupa gue. Ada nih USD Kanadian, nggak ada juga kita, jadi nggak selalu sama ya. Jadi teman-teman ini ya, yang Australian dollar, Canadian dollar ini yang kita pakai sinyal Quotex ya, kayaknya profit sih kayaknya. Tadi tuh gue ngarapinnya kita lose gitu ya. Gue ngarapinnya lose biar gue pengen tahu bahwa cara mengkompensasinya tuh di menit keberapa gitu. Tapi ya sudahlah, kalau seandainya ini profit ya profit. Kita ngecros. Tadi kita ngecros lagi nih yang ini. Kita langsung ke atas lagi ya Sabian ya. Pokoknya kalau teknik Sabian, Dayana, KLB Demokrat ya kita nggak ambil pusing lah. Ingat ya, teman-teman yang baru nyasar, subscribe dulu, di like dulu. Nanti teman-teman lihat dari minimal di episode 25 aja. Oke? Kita masih ada 6 menit lagi menuju si ini. Kayaknya bakal profit sih, bakal ngecerot sih. Mudah-mudahan teman-teman udah nyobain ini ya, si ininya ya, si siapa namanya, si teknik Sabian dan Dayana dan KLB Demokrat itu ya. Pokoknya tenang aja, kalau 3% pasti kecapai. Pasti, itu udah pasti. Kalau ngejar 3%, kalau di atas 5% gua nggak mau tanggung jawab. Ya, ingat ya. Karena takutnya nanti akan ada candle yang begini, Tapi sebelumnya teman-teman bisa ngeliat juga lah dari sini, dari history setengah jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya. Ya teman-teman bisa ngeliat dulu lah, wah ini aman nih untuk Sabian, wah ini aman nih untuk Dayana gitu. Tapi setidaknya kita sejauh ini sih kita profit terus sih. Oke, kita kompensasi pertama ya. Gue dari tadi ngeliat sinyal-sinyal terus nih, nyari yang 5 menit kok nggak keluar ya. Heran gue. Masih aman guys, yang ini guys, sinyal dari Quotex masih aman ya. Rata-rata kebanyakan tuh 10 menit, 15 menit sih. Profit kayaknya. Profit kita. 1 trots. Tetap profit kita akan balik lagi 14.000. Mudah-mudahan video ini nggak lama nih, kita tinggal butuh, wih, naik deh guys,
Nah, di sini nih kompensasinya nih. Di sini nih kompensasinya nih. Sementara ini masih 3 menit ya. Nah, kadang-kadang nggak benar juga. Nah, ini maksud gua nih. Ini maksud gua nih. Yang ini nih. Siapin kompensasinya di mana ya? 160 ya. Nah, nggak selalu benar ya. Ingat ya teman-teman ya. Nggak selalu benar si sinyal itu. Jadi harus hati-hati. Jangan ngebom aja pokoknya. Bahayanya itu di situ. Yang tadi profit ya, kita lagi nunggu ini nih, lagi nunggu ini dulu ya, sebentar ya. Yang tadi udah profit ya, yang terakhir ya. Nah, ini nunggu yang ini dulu nih. Di 2 menit terakhir nih, ini dari sinyalnya Quotex nih, jadi belum tentu benar ya teman-teman ya. Harus hati-hati, jangan ngebom. Tetap kompensasi diperlukan. Malah kenceng dia ke atas, hati-hati. Ini di menit terakhir nih penentuannya nih. Gue coba kompensasinya dari sini ya. Tetap searah. Makin naik deh malahan. It's 5, 4, 3, sip, dapat kita. Sip. Ya, teman-teman ya. Tadi 14.000 yang salah tadi itu juga ngecrot juga kita. Nah, sudah terkompensasi langsung gitu. Jadi harus hati-hati sama sinyalnya Quotex juga belum tentu benar juga. Paling gitu dulu. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa ya, mudah-mudahan ini informasi yang patut teman-teman bisa tahu lah gitu. Oke, paling segitu dulu. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Randy Tulsa, salam profit 3%. Dadah.